Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar daring. Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang klasifikasi sumber daya alam. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam dengan subbab potensi dan sebaran sumber daya kehutanan. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, Peserta didik dapat mengidentifikasi potensi dan sebaran sumber daya kehutanan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis pengolahan sumber daya kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Coba kalian perhatikan kutipan online dari Tribun Pontianak. Isi berita tersebut adalah penandatanganan petisi penghentian operasi PT SML di hutan adat Laman, Kanipan, Kalimantan Tengah. Perlu kalian ketahui, hutan di adat Laman, Kanipan ini merupakan hutan terakhir di Kalimantan. Bisa kalian melihat atau mengamati gambar yang ada, yang mana hutan ini sudah digunduli karena hendak dialihfungsikan sebagai kebun sawit. Coba kalian pikirkan, mengapa banyak sekali yang tidak setuju tentang pengalihfungsian hutan menjadi kebun sawit, sehingga mereka beramai-ramai menandatangani petisi penghentian operasi PT SML di hutan adat Laman, Kunipan ini. Ya, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan luas hutan di Kalimantan dari perubahannya dari setiap tahunnya. Ya, kalian bisa mencermati sendiri bagaimana berkurangnya hutan setiap tahunnya di Kalimantan. Coba kalian pikirkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hutan di Kalimantan. Kemudian pengertian hutan menurut Undang-Undang tahun 1999 tentang kehutanan, yang mana hutan ini merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya dengan satu yang lain. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia, di antaranya berikut. Yang pertama, hutan hujan tropis. Banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim yang ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah ada hutan pegunungan tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Kemudian hutan sabana terdapat di Flores Sumba dan Timur. Selanjutnya ada hutan rawa tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera serta daratan rendah Kalimantan dan Papua. Kemudian ada hutan mangrove tersebar di daratan rendah pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Yang terakhir ada hutan gambut yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Nah, bagaimana upaya pelestarian hutan? Dalam pelestarian
hutan, yang pertama adalah reboisasi, kedua menerapkan sistem tebang pilih, yang ketiga menerapkan sistem tebang tanam, yang keempat melakukan penebangan secara konservatif, yang kelima menerapkan penebangan hutan secara sewenang-wenangnya dan memberikan sanksi berat terhadap pelakunya. Kemudian yang keenam, memperketat perizinan HPH dan ahli fungsi hutan. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi pentingnya hutan kepada masyarakat. Ini yang harus kita lakukan upaya melestarikan hutan di Indonesia. Fungsi hutan berdasarkan fungsi pokok ada 3 jenis hutan. Yang pertama adalah hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kemudian yang kedua adalah hutan lindung, adalah kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai pelindungan penyangga kehidupan. Yang ketiga ada yang namanya hutan produksi, merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memperoleh hasil hutan. Ya. Untuk kali ini pembelajarannya atau materi cukup sekian dan terima kasih.